Indonesia adalah sebuah negara maritim dengan sejarah panjang pelayaran. Kepulauan yang luas ini telah lama mengandalkan laut sebagai garis hidup, menghubungkan komunitas, memfasilitasi perdagangan, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan munculnya inovasi-inovasi dan pembaharuan, keselamatan pun tak luput dari perhatian. Proses menuju transportasi maritim yang aman adalah sebuah perjalanan yang terus berlanjut, yang bergantung pada modernisasi dan digitalisasi. Perjalanan kami kali ini akan membuka pandangan Anda pada esensi digitalisasi dalam sistem keselamatan pelayaran. Kami berdua juga ini dengan Pak Supri ya. Dulu itu sekolah dari PT PAL juga di pendidikan latihan kejuruan teknik yang didirikan oleh almarhum Bapak Habibie. Ya, kami sekolah teknis di bagian masing-masing. Background saya di elektrik. Kapal pengangkut 10.000 ton semen Singshun nomor 1 karam di lepas Kapal pantai kargo bermuatan Kaohsiung, hampir Taiwan, 200 kontainer kandas usai dihantam gelombang di perairan Selat Malaga, Kepulauan Riau. Posisi sebuah kapal jenis kargo bermuatan peti kemas tenggelam di sekitar dermaga terminal Teluk Lamung, Surabaya pada Minggu malam. Menuju Pontianak tenggelam di kapal pengangkut semen 10.000 ton Singsan nomor 1 karam di lepas pantai Kaohsiung, Taiwan. Kalau kita di perusahaan, di perusahaan itu pasti memiliki apa yang namanya sistem, dan sistem itu turunannya namanya prosedur. Nah, karena kita bergerak di bidang pengoperasian kapal, sistem dan prosedur kita itu memiliki dua yang utama. Yang satu sisdur terkait operation, bagaimana mengoperasikan kapal supaya tidak terjadi accident atau kegagalan operasi, dan yang kedua prosedur kontingensi yang khusus menyangkut keselamatan. Kontingensi itu menyangkut keselamatan kapal. Nah, di dalam prosedur inilah semua langkah-langkahnya diatur. Kalau itu dipatuhi, maka bisa dipastikan akan terjadi zero accident. Kemudian kalau kapal itu katakan berlayar menghadapi badai, ada juga prosedurnya, lakukan A, B, C, dan lain sebagainya. Ketika kapal berlayar di daerah yang agak dangkal supaya nggak kandas, dilakukan. Tetapi ada hal yang lebih bagus dari itu, adalah namanya mitigasi resiko. Sebelum itu terjadi, itu diminimalisir, namanya dimitigasi. Di kapal juga ada namanya safety talk. Ya. Jadi mereka berdiskusi pekerjaan yang akan dilakukan itu akan ada risiko apa. Jadi mereka sebelum melaksanakan pekerjaan, mereka sudah tahu kira-kira risiko apa. Apa itu tubrukan, apa itu oli tumpah, apa itu BBM tumpah dan sebagainya. Maka harus dimitigasi tadi. Didiskusikan, dicatat sehingga semua tahu, semua kru tahu potensi-potensi yang akan terjadi kecelakaan. Apa Bapak sebelumnya pernah mendengar tentang AISTO? AISTO ini merupakan sebuah aplikasi di mana melakukan pendataan dan perhitungan muatan kapal yang aman. Jadi ini meminimalisir supaya keselamatan dalam pelayaran itu lebih terjamin. Nah, apakah PT Palmars ini juga menggunakan teknologi yang sama terkait dalam penataan muatan? Palmas punya ada digital fleet management system. Jadi kita sudah menerapkan digital. Dulu mereka laporan manual, masih difoto, di email ya, dikirim dan sebagainya. Tetapi kita berkembang ke digital fleet management, di mana tiap-tiap kapal ada tablet maupun laptop ya yang terhubung ke internet, di mana kita bisa mengecek dari kru ya, kru itu berapa dan sebagainya, sertifikat kru kalau mau expired bisa memberi info. Kemudian sertifikat kapal juga jika akan expired akan memberi notifikasi. Demikian juga perawatan itu sudah disetting ya sesuai dengan karakter mesin itu, kapan ada maintenance mingguan, ada harian, bulanan, atau jam-jam sekian mereka harus melakukan apa aja. Semua
dapat dilaporkan secara online melalui aplikasi DFMS itu. Seiring dengan gencarnya digitalisasi di berbagai sektor, berbagai pihak mulai menciptakan inovasi-inovasi untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pelayaran armada kapal Indonesia. Kapal-kapal logistik seperti kapal peti kemas, kargo, tanker, LNG dan LPG memerlukan pencatatan dan perhitungan yang cermat untuk memastikan ketepatan terhadap regulasi IMO dan kapasitas maksimum muatan. Namun cara pendataan dan perhitungan konvensional dinilai sudah tidak efisien dan tidak efektif lagi. iStow adalah sebuah aplikasi yang telah terverifikasi oleh International Association of Classification Societies. Inovasi baru dalam bentuk pendataan dan perhitungan muatan kapal menggunakan kecerdasan buatan. Aplikasi semacam ini tidak hanya memudahkan operator jasa kapal dalam proses bongkar muatan, tetapi juga membantu mencegah kecelakaan selama pelayaran. Mungkin statement ya dari Bapak yang ingin disampaikan untuk soal digitalisasi teknologi yang digunakan khususnya di ranah perencanaan dan juga perhitungan muatan untuk keselamatan pelayaran di Indonesia ini, dan ini semata-mata untuk masa depan pelayaran Indonesia yang disampaikan. Plan maintenance system atau digital fleet management bukan hanya untuk muatan saja, tapi menyeluruh. Jadi untuk kapal itu sendiri, untuk kru itu sendiri, bahkan terintegrasi dengan keuangan, akuntansi dan sebagainya. Semua bisa dikerjakan secara online. Informasi itu dapat digali, diinput atau menghasilkan output secara online. Harapannya zero of hire, zero accident. Itu aja tujuannya. Ada keselamatan sama zero of hire. Ada lagi Pak? Ya. Jadi PT Palmars sebagai sebuah perusahaan marine service berkomitmen kuat untuk penerapan digitalisasi di semua aspek bisnis yang dijalankan. Dari pengoperasian kapal, dari HSE, dari pemasaran, keuangan, semua terintegrasi dan based on digital. Karena kita mengacu kepada efisiensi dan efektivitas dari semua aktivitas yang dilakukan, sehingga itu diarahkan kepada pemenuhan persyaratan pelanggan. Karena pelanggan hanya membayar kita ketika semua yang dituntut kita penuhi. Dan dengan digital itulah kita memenuhi secara efektif dan efisien. Ya, itu statement.